Oke, selamat sore. Berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan pada sore hari ini, kita akan membahas tentang penggunaan kelas atau bagaimana cara menggunakan kelas atau objek yang ada di Java. Nah, untuk pertemuan-pertemuan kemarin, ya kan, kita sudah sering membahas tentang apa itu kelas atau objek, ya kan. Nah, tetapi untuk saat ini kita akan membahas penggunaannya bagaimana. Kalau kemarin kan kita hanya menggunakan public, kelas, kemudian penjualan, udah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin hanya metode, array. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan menggabung semua, ya kan? Jadi dari nanti kelas, ya kan? Kemudian metode, kemudian array, nanti akan kita gabung semua jadi satu. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, nanti siapkan kelas baru, ya kan? Misal di sini saya kasih nama kelas penjualan. Oke. Nah, kemudian setelah kelasnya, ya kan? Oke. Oke, hapus dulu. Nah, ini. Oke. Nah, di sini saya sudah punya satu kelas, ya, namanya kelas penjualan. Nah, kemudian yang pertama nanti saya akan membuat variabel dulu, ya kan? Nah, untuk deklarasi variabelnya biasanya kan kita ketika ingin membuat variabel kan biasanya langsung ditulis saja string kemudian nama kan gini. Nah, untuk saat ini ya kan, ini nanti akan saya buat dia menjadi privat. Bedanya apa? Nah, bedanya ketika kita hanya menyebutkan tidak menyebutkan istilah atau perintah private di depannya, ya kan? Nah, itu berarti ketika kita ingin mengambil atau menggunakan variabel nama, kita tinggal pakai. Tapi ketika kita menggunakan atau menambahkan perintah private yang ada di depan variabel yang kita buat, nah jadi variabel tersebut itu tidak bisa kita gunakan secara sembarang. Oke, yang pertama harga, kemudian jumlah, dan total. Nah, ini adalah nanti variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, kemudian setelah membuat variabel, kita akan membuat konstruktor. Oke. Nah, untuk konstruktor, nah di sini perbedaannya, biasanya kita kan ketika ingin membuat kan public void tampil, ya kan, atau mungkin public class. Nah, ketika ingin membuat konstruktor itu dari public, ya kan, kemudian nanti langsung nama konstruktornya. Nah, untuk konstruktor sendiri ini usahakan pembuatan namanya itu sama dengan nama kelas. Oke, string underscore nama, koma, integer underscore harga, koma, integer underscore jumlah. Nah, nanti di konstruktor penjualan ini, ya kan, kita setting nama sama dengan nama, kemudian harga,
kemudian jumlah. Nah, oke. Nah, di sini konstruktornya. Nah, konstruktor ini bagaimana? Konstruktor ini kalau kita lihat di job sheet, ya kan? Nah, di sini. Nah, nanti ketika kita memasukkan parameter, nah untuk parameternya di mana? Parameternya itu ini. Nah, parameternya kan ini. Nah, roti, ya kan? Ini roti itu mewakili dari nama. Nah, kemudian 950 ini mewakili dari harga. 115 ini mewakili dari jumlah. Nah, nanti data ini, ya kan, new penjual ini, data parameter ini itu akan ditampung di sini. Oke, nama, harga, jumlah. Nah, kemudian nanti nama, harga, jumlah itu akan ditampung di variabel yang ini. Nah, jadi fungsi konstruktor untuk itu. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat metode untuk menghitung. Nah, tadi kan kita sudah membuat variabel, kemudian membuat konstruktor juga. Nah, sekarang kita ingin membuat metode untuk menghitung harga total. Nah, oke. Hitung harga total. Nah, untuk menghitung harga total, ya kan? Nah, kalau tadi kita membuat penjualan, ya kan? Nah, sekarang kita membuat total publik, ya kan? Integer total. Nah, kemarin, ya kan? Kemarin kalian sudah membuat apa? Sudah membuat apa? Apakah kemarin membuat metode, ya kan? Nah, kemarin kalian sudah membuat metode. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakannya. Total itu sama dengan harga dikalikan jumlah. Koma. Nah, di sini return total. Nah, di sini. Nah, di sini kenapa total, ya kan? Itu tidak sama dengan penjualan. Nah, kalau penjualan, ya kan tadi. Nah, di sini kalau penjualan dia sudah mempunyai parameter atau sudah mempunyai nilainya. Tetapi kalau untuk total, ya kan, dia tidak mempunyai nilai. Oke. Nah, atau dengan kata lain nilainya masih 0, masih kosong. Nah, kemudian kalau sudah, ya kan, di sini tadi kita sudah menampung nama, harga, jumlah, kemudian total. Selanjutnya yaitu kita menampilkan datanya. Nah, untuk menampilkan datanya, nanti kita membuat public void untuk perintah tampil. Oke, nah, tampilkan data. Oke. Yang pertama, kita buat dulu public, kemudian static, void main, string, args. Nah, gini. Nah, kemudian oke, maaf. Public tampil dulu ya. Oke. Public void. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita menampilkan di metode tampil, ya kan? Di metode tampil itu apa saja yang akan ditampilkan. System out dot
print ln ini nama barang. Nah, untuk menampilkan variabelnya kita tulis nama. Nah, caranya seperti ini. Nah, nanti untuk yang harga dan jumlah itu sama. Kita copy saja. Nah, di sini yang pertama harga. Kemudian jumlah. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita tampilkan juga untuk apa? Nah, oke, misal di sini saya kasih tanda plus. Kemudian terakhir di sini adalah total harga. Oke, nah di sini saya ganti menjadi total. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nah kemudian selanjutnya baru kita membuat main. Oke, nah nanti yang akan kita tampilkan atau yang akan kita jalankan adalah mainnya sendiri. Nah, seperti ini. String RQS. Oke. Nah, disinilah nanti objek penjualan itu akan kita gunakan. Pembuatan objek atau kelas. Penjualan resi sama dengan new penjualan. Misal roti, harganya misal 1.500, jumlahnya 10, titik koma. Nah, baru setelah itu di sini kita berikan perintah resi titik tampil. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi dari new penjualan ini itu nanti akan memanggil konstruktor ini, ya kan, konstruktor penjualan. Nah, kemudian nanti untuk yang tampil dia akan memanggil void tampil ini. Oke, nah kita compile, kemudian kita save. Nah, untuk menjalankannya, ya kan, kita running dari sini. Void main yang kita pakai ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, nah sebentar, untuk total belum keluar. Oke, sebentar.
Oke, ini kurang. Nah, kita running lagi. Oke, sebelumnya saya clear dulu ya. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu saya ulang, langsung saja ya. Jangan menunggu di akhir kalau bisa. Nah, jadi nanti bisa langsung kita bahas. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi itulah penggunaan eh, penggunaan kelas, ya kan, penggunaan objek atau pembuatan objek. Nah, kegunaannya apa? Nah, kegunaannya dari sini, ya kan, nanti ketika kita ingin menambah, ya kan, nah, misal, oh saya ingin menambah penjualan, misal saya membuat resi yang kedua, nah saya tinggal pakai saja new penjualan. Misal tadi yang pertama roti, misal yang kedua adalah misal air mineral. Oke, harganya misal 3.500, jumlahnya 5. Nah, di sini nanti saya tinggal membuat residu titik tampil. Nah, oke. Nah, ini saya clear dulu. Nah, di sini biar nanti ada pembeda, ya kan, mana yang resi 1, kemudian mana yang resi 2, saya tambahkan perintahnya. Saya kasih pagar ya. Nah, oke. Nah, kemudian running. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu kegunaan atau fungsi ketika kita menggunakan kelas atau menggunakan objek. Jadi kita buat, kita setting dulu, ya kan? Di sini. Nah, kita setting dulu semuanya, ya kan? Ini variabel, kemudian konstruknya kita buat objek-objek. Gini, mungkin kalau masih bingung, nah di awal ya kan di sini ini kita membuat blueprintnya dulu. Ini blueprint ya kan. Ini blueprint juga. Nah, di sini ini juga blueprint. Nah, kemudian nanti ketika kita ingin pakai ya kan, kita tinggal menggunakan blueprint tersebut di sini. Nah, jadi kita tidak perlu membuat ya kan seperti ini lagi. Kita cukup menggunakan yang sudah ada saja. Gitu. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan.
Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, ya kan, mungkin untuk materi pada sore hari ini, ya kan, penggunaan kelas atau objek yang ada di Java, ya kan. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, kemudian nanti misal dalam pengerjaan kalian ada kendala atau mungkin menemukan error, ya kan, kalian bisa langsung screenshot kemudian share ke WA group. Nanti akan kita bahas di WA group kita. Oke, sebelumnya saya ingatkan lagi, nanti setelah ini jangan lupa untuk melakukan absensi atau presensi yang ada di Siaga. Oke, untuk pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat petang.